kelompok 2. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi 6, yaitu sasaran dan efektivitas organisasi. Kelompok 2 terdiri dari Krisna Surya SAA dengan NIM 017, Willy Nelson K dengan NIM 024, Muhammad Hakim Rifai dengan NIM 040, Atta Akila dengan NIM 044. Next. Sasaran organisasi menurut Etzioni tahun 1985-98, sasaran atau tujuan organisasi ialah keadaan yang dikehendaki pada masa yang akan datang, yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan. Suatu organisasi dapat mempunyai lebih dari satu sasaran pada saat yang bersamaan. Sasaran organisasi ditentukan oleh para pimpinan organisasi. Sasaran saling berkaitan satu sama lain. Next. Fungsi sasaran. Pedoman dan penentu arah dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan organisasi. Sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi, penggunaan sumber daya organisasi, serta dukungan atau pengakuan dari lingkungan. Standar atau patokan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas organisasi dan melihat ada tidaknya penyimpangan. Sumber motivasi. Tujuan dapat berfungsi sebagai perangsang yang baik, karena tujuan mempermudah bagi orang-orang di dalamnya untuk menyesuaikan pribadinya dalam bekerja untuk organisasi. Next. Merumuskan sasaran menggunakan metode SMART, yaitu spesifik dalam arti bahwa harus menggambarkan secara spesifik hasil akhir yang akan diwujudkan. Measurable dalam arti hasil akhir yang diwujudkan harus dapat diukur seberapa jauh tingkat pencapaiannya. Attainable dalam arti tujuan yang ditetapkan bersifat realistis dan tidak muluk-muluk. Reasonable dalam arti secara rasional tujuan dapat dicapai dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Time limit dalam arti tujuan memberikan kepastian batas waktu kapan dapat diwujudkan hasilnya. Jenis-jenis sasaran organisasi. Ada sasaran primer dan sasaran sekunder. Sasaran primer yaitu sasaran utama yang meliputi memperoleh laba, mempertahankan kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Sasaran sekunder yaitu sasaran lain yang memberikan sumbangan langsung pada sasaran primer, di antaranya peningkatan volume penjualan dan pembaruan produk. Kemudian ada sasaran resmi dan sasaran aktual. Sasaran resmi yaitu sasaran tertulis yang tertuang pada akte pendirian yang biasanya masih bersifat abstrak. Selanjutnya ada sasaran aktual, yaitu sasaran yang sebenarnya diinginkan dan lebih konkret dan jenis-jenis sasaran aktual organisasi. Yang pertama ada sasaran lingkungan atau environment goal, yakni menunjuk pada pemenuhan perasaan, sikap, dan persepsi dari berbagai pihak yang menaruh kepentingan pada organisasi, seperti kepuasan konsumen, pemasok, dan pemerintah. Yang kedua ada sasaran keluaran atau output goal, yakni menunjuk pada bentuk dan banyaknya keluaran yang dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga ada sasaran sistem atau sistem goal, berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan organisasi itu sendiri yang berbentuk iklim organisasi yang dikehendaki untuk terwujud. Yang keempat ada sasaran produk atau produk goal,
karakteristik barang atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen, seperti keunikan, corak, keanekaragaman, mutu, dan karakteristik lainnya. Yang kelima ada sasaran bagian atau subunit goal, menggambarkan sasaran satuan kerja yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Efektivitas organisasi. Menurut Etzioni, tahun 1985, efektivitas organisasi atau EO merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasarannya. EO merupakan konsep yang sangat penting dalam tujuan organisasi, karena mampu memberikan gambaran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Pengukuran EO bukanlah suatu hal yang mudah dan sederhana, karena itu muncullah berbagai pendekatan. Efektivitas organisasi. Sejauh mana organisasi dapat mencapai berbagai sasaran jangka pendek dan tujuan atau jangka panjang yang telah ditetapkan, di mana penetapan sasaran dan tujuan itu mencerminkan konstituen strategis, kepentingan subjektif, penilai, dan tahap pertumbuhan organisasi. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas, yakni tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya, baik yang mencakup faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efisiensi menunjukkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan organisasi untuk menghasilkan suatu satuan output diukur sebagai rasio input terhadap output. Macam pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, goal approach. Kedua, pendekatan proses, internal process approach. 3, pendekatan sumber, yaitu sistem resource approach. Yang keempat, pendekatan integratif. Next. Pendekatan sasaran, goal approach 1, yaitu pendekatan sasaran. Mengukur efektivitas organisasi dengan melihat sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran aktual yang hendak dicapainya. Kedua, asumsinya adalah organisasi dipandang sebagai kesatuan sosial yang dibuat dengan sengaja dan rasional untuk mencapai tujuan. Ketiga, permasalahan yang muncul, yaitu 1, adanya macam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran EO menjadi sulit. Kedua, adanya subjektivitas dalam penilaian, lebih-lebih jika sasaran dideskripsikan secara kualitatif. Yang ketiga, adanya pengaruh konseptual menyebabkan pengukuran EO dapat menjadi bias. Next. Pendekatan proses, internal process approach. 1, pendekatan proses melihat dari sisi kegiatan internal organisasi dan mengukur EO dari berbagai indikator internal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi. Yang kedua, pendekatan proses menganggap EO sebagai efisiensi dan kondisi atau kesehatan organisasi internal. Ketiga, indikator yang menunjukkan EO diantaranya yaitu 1, perhatian ke atasan terhadap karyawan dan saling percaya. 2, adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar. 3, desentralisasi dalam pengambilan keputusan. 4, usaha dan setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5, masing-masing orang atau kelompok dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lancar.
EO diukur dari sisi input, yaitu keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai sumber yang bersifat langka dan mahal yang terdapat pada lingkungan. Pendekatan sumber melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Jika beberapa ukuran yang digunakan untuk mengukur EO, satu, kemampuan organisasi untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi. Dua, kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat. Tiga, kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh. Empat, kemampuan organisasi dan memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari. 5. Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Next. Pendekatan integratif. Pengukuran dalam pendekatan integratif mencakup keseluruhan kegiatan yang dilakukan baik dari sisi sumber input, efisiensi proses transformasi, dan keberhasilan dalam mencapai sasaran atau output. Beberapa pendekatan integratif diantaranya pendekatan konstituensi, pendekatan bidang sasaran, dan pendekatan ketergantungan. Next. Pendekatan konstituensi atau constituency approach. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada konstituensi organisasi, yaitu berbagai kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja atau performansi organisasi. Efektivitas organisasi diukur melalui tingkat kepuasan setiap elemen konstituen seperti karyawan, pemegang saham, kreditor, karyawan, pelanggan, pemasok, dan sebagainya. Next. Pendekatan bidang sasaran atau goals domains. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa organisasi mempunyai banyak bidang kegiatan yang secara otomatis juga mempunyai banyak bidang sasaran. EO diukur dari setiap bidang sasaran dengan memperhitungkan prioritas setiap bidang sasaran. Bidang sasaran organisasi diukur dari efektivitas atau efisiensi dan antara sasaran yang berfokus pada aspek internal atau yang berfokus pada aspek eksternal. 1. Efisiensi internal menunjuk EO dalam menggunakan berbagai sumber yang dimilikinya. 2. Efisiensi eksternal menunjuk kemampuan organisasi dalam mendapatkan segala jenis sumber yang diperlukan. Pendekatan ketergantungan atau contingency approach. Pendekatan ketergantungan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan juga dipreferensi para pimpinan organisasi. Selain itu, karakteristik organisasi juga berpengaruh terhadap bidang sasaran yang dipilih oleh organisasi. Bidang sasaran yang dipilih dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Kejelasan ukuran standar output organisasi. Bila output organisasi cukup jelas dan terukur, maka efektivitas organisasi akan mudah untuk diukur dengan ketelitian yang tinggi. Sebaliknya, bila output tidak jelas dan tidak terukur, maka organisasi akan mencari cara lain untuk mengukur efektivitas organisasi. 2. Kejelasan hubungan sebab akibat dari proses transformasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Jika proses transformasi yang terjadi bisa dimengerti dengan jelas, para pimpinan organisasi akan dapat menetapkan tindakan yang perlu untuk mencapai hasil tertentu. Demikian akhir presentasi kelompok 6 tentang sasaran dan efektivitas organisasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.